Ya, pemirsa, kita sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini. Pak Asaf dan Pak Darun juga tadi sudah dengarkan penelpon terakhir testimoni dari seorang yang juga termasuk melangganan menggunakan jasa ojek online. Kalau tadi kita sempat bahas soal pricing di segmen sebelumnya, apa nih sistem pricingnya? Kok kita nggak tahu? Justru dia merasa ini sesuatu yang lebih bisa diandalkan daripada yang kita banyak temui, tukang ojek langsung ngegetok aja harga. Kemana 50.000, kemana 100.000, Anda juga pernah mengalami seperti itu gitu. Jadi gimana nih Pak, dari sisi demand-nya mereka justru happy aja karena at least ada kejelasan sekian ribu per sekian ratus meter atau bagaimana. Dan kemudian mereka bisa mengontrol sampai di mana nih bisa mereka misalnya untuk mengirim barang. Dan kalau ada apa-apa itu ada identitas drivernya. Jadi terjamin lah. Jadi ada safety, juga mereka, ada kejaminan buat si penggunanya sendiri. Kita dulu nih. Ya, silakan. Jadi kita kembali kembali bahwa memang ini ada segmen tersendiri ya. Kita tahulah dari itu juga. Dan dari dulu juga sejak ada ojek tidak pernah punya problem dengan angkutan yang resmi. Prinsipnya itu. Jadi kita nggak problem sebenarnya. Cuma karena ini belum diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ada tentang angkutan umum, ini kan kalau melakukan satu kegiatan usaha ini kan berarti dia sifatnya angkutan umum, itu tolong di-clearkan. Nah sebelum itu clear, jangan buat statement yang membuat rancu. Kalau begitu nanti saya pengusaha angkutan yang resmi nih, kalau gitu gue nggak perlu deh. Gue buka aja sendiri usaha sendiri, gue pakai aplikasi. Mohon maaf nih saya bilang. Saya kan bisa mengadop aplikasi, saya buat aja aplikasi, saya buat plat hitam semua. Jadi kalau menurut pasar harusnya ojek-ojek online ini ditertibkan dulu, jadi mereka tidak boleh kalau mau diakomodir, di-clearkan supaya mereka juga berusahanya lebih aman, terlindungi oleh undang-undang gitu loh. Nggak liar gitu kan, kali ini sekarang kan situasi liar gitu. Iya, tapi Pak Darun sebenarnya mengatakan nggak apa-apa, biarin aja jalan dulu gitu, tapi sambil dibuat regulasinya begitu. Temporary solution to the problematic. Anda suka tidak suka, kota manapun, terutama di negara-negara berkembang, selalu heterogen. Nggak ada di Jakarta itu, oh ini Jakarta itu orang golongan pendapatan menengah semuanya rata-rata kendaraan. Enggak, ini heterogen kok. Di sini kumuh, di sini jadi kendaraannya lain-lain. Jadi setiap item transportasi itu punya pasarnya sendiri-sendiri, itu maksud Anda? Bahwa entah secara cepat atau pelan-pelan, kota itu mengatur, mudah-mudahan yang ini sekarang ini low income, tidak well developed, mungkin disumbang dengan sosial apa, bangkit, ganti dari ojek menjadi apa. Tapi harus heterogen. Kalau semuanya standarisasi sekarang nggak akan menyelesaikan masalah. Syukur one day, tapi pasti saya sudah nggak ada lagi ya. Yang namanya busway apa namanya? Kayak di Singapura itu apa namanya? MRT sudah ada, ya udahlah. Tapi mungkin nggak sih kita meniadakan ojek ini, ya nggak harus ojek online lah, ojek-ojek di lapangan itu misalnya, kalau misalnya pun ada transportasi umum pada nantinya Pak. Saya kira sementara kok sulit, tapi lambat laun dengan pendekatan sosial terutama, dan yang komprehensif, saya kira harus ada solusi. Baik, Pak Darun, menurut Anda solusi temporary dalam waktu dekat, regulasi seperti apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hari ini, yang bisa tetap menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjamin ketertiban di sisi lain? Menurut saya ya bisa nggak ada bagian-bagian yang Gojek ini jangan terlalu banyak lah. Sudah trafficnya padat. Tapi kan kita mungkin tidak mengetahui Pak, mana yang ojek, mana yang sebenarnya pengguna motor begitu. Jadi kalau kita mau tertibkan dari segi jumlah, apakah memungkinkan? Saya sebetulnya bukan menertibkan jumlahnya. Kita harus menyadari memang kita ini heterogen, macam-macam. Jadi harus ada studi yang betul-betul komprehensif di mana mengaturnya. Saya terus terang belum bisa menangkap what is the best thing to solve this problem. Mungkin these problems, but there must be a solution. Ya, tapi kalau kita melihat kota-kota yang memiliki permasalahan kemacetan lainnya misalnya di dunia, negara lain, apakah kemudian ojek ini menjadi salah satu juga untuk fenomena solusi penyelesaian masalah mereka? Di negara ketiga ya. Saya kira kalau negara di ketiga. Negara maju nggak ada. Oke. Kalau kita bicara Cina saja ya.
Cina kita dianggap negara berkembang, tapi sangat luar biasa berkembang. Nggak ada sepeda motor di tengah kota. Benar-benar. Sepeda motor nggak ada, apalagi yang namanya ojek. Nah, tapi kalau bicara Gojek, mereka kan punya identity sendiri. Yeah. Bahkan ininya kan ada tulisan Gojek, pakai jaket ada Gojek tulisannya. Jadi kalau memang pemerintah DKI artinya sementara dalam rangka ini kan sifatnya sementara ya Pak, nggak mungkin dia permanen. Boleh saja, tapi regulasinya di-clearkan. Supaya mereka juga berusahanya kan tenang. Saya juga suatu saat butuh Gojek. Kan saya pernah cerita. Saya mesti rapat, saya ditungguin. Mobil saya tinggal, nanti saya suruh supir, nanti nyusul ya, saya bilang, saya naik ojek supaya cepat. Bisa itu terjadi. Yang ingin saya tanyakan, masukan Anda untuk Pemprov dalam hal ini ya, apa yang diwajibkan dari bagian transportasi dari Pemprov kepada Anda sebagai ketua organisasi angkutan umum yang menurut Anda juga harus dituntut dari perusahaan ojek online ini? Pengaturan dalam hal apa saja? Ya, ini kan pertama, pasal-pasalnya apa aja nih? regulasinya di-clearkan dulu bahwa ini mereka ditolerir nih. Bahwa dan keberadaan sah seperti itu. Okay. Kemudian kan sekarang Gojek ini dia pakai Argo. Argonya kan harus ada teranya. Dan itu dilakukan oleh Teran ini Dinas Meteorologi, kalau nggak salah. Jadi kedua moda transportasi itu bisa berjalan bersama gitu loh. Masa nggak bisa diatur? Bisa, itu semua bisa. Toh selama ini juga sebenarnya berjalan, angkutan umum ini berjalan. Ojek sama angkutan umum ini berjalan. Dan tidak ada keributan. Gitu loh. Jadi keberadaannya yang perlu dilegitimasi secara sah. Dan yang kedua, pricing sistemnya. Iya, kan diatur. Tarif taksi juga ditentukan oleh SK Gubernur loh. Tarif bus kota ditentukan SK Gubernur loh. Nah dia diatur sama apa? Kan bingung saya juga jadinya. Jadi ada yang tidak teratur di sini gitu ya. Ada mungkin supaya ada clear. Jadi masyarakat juga tahu. Ya kan? Oke. Nah kalau misalnya tadi sudah ada pricing ya, kemudian ada juga yang legalitasnya sendiri. Ada lagi nggak yang harus kita atur? Tadi Pak Darun sempat mengatakan jumlah. Apakah memungkinkan atau ada regulasi lain yang harus diatur menurut Pak Darun? Saya kira mungkin segi sosial juga perlu dipelajari. Apa itu misalnya? Ya ujung-ujungnya mereka itu nyari, ada yang memang bisnisnya mau bikin Gojek, tapi memang dia perlu bawa ojeknya sendiri nyari nafkah. Mungkin dibikin semacam surat izin mengemudikan ojek begitu ya. Dan khusus bagaimana kesejahteraan para supir ojek ini diatur dan ditanggung oleh organisasi ojek online ini seperti itu ya. Baik, berarti ini kita sudah sampai di penghujung acara. Kita punya sedikit waktu lagi, mungkin bisa kita minta closing statement dari masing-masing narasumber kita. Pak Saf, kalau saya tidak salah menangkap, artinya concern Anda ini adalah seputar tenggang rasa yang harusnya dijaga dari pihak Pemprov bagi penyelenggara angkutan umum dan pemilik bisnis angkutan umum yang selama ini sudah patuh atas aturan-aturan yang berlaku. Apakah betul seperti itu? Saya cuma nusul untuk Pemprov, mestinya asasnya not what it must, but what it can. Dan dua-duanya diterima secara sosial oleh masyarakat Jakarta pada umumnya. There must be a solution. Contohnya yang saya kembalikan, housing, kampung improvement program. Mulai bentrokan tapi ya bisa. Tapi Pak Ali Sadikin waktu itu betul-betul turun. Oke, baik. Kita tunggu langkah pemerintah daerah Jakarta ya dalam menangani permasalahan ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa mampu menjawab permasalahan dari Organda, kemudian juga bisa paling utama sih sebenarnya menjaga supaya Jakarta ini tidak terlalu macet ya, dan juga masyarakatnya bisa kemudian menikmati public transport dengan baik begitu, menggunakan public transport dan juga dengan sistem yang baik begitu. Baik, terima kasih Pak Darun Dono, terima kasih Pak Saf sudah bergabung bersama kami. Kami yang terima kasih mendapat kehormatan. Baik, iya. Pemirsa, demikian kami tutup Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Valena Daniel. Saya Manda Cininta, terima kasih.